Apakah ada amaliyah yang setara dengan amal yang dilakukan oleh Salman Al-Ghazi? Rasulullah kemudian memberikan solusi kepada para sahabat bahwa ada, yaitu dengan kamu mendapatkan malam Lailatul Qadar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Memadah para pemirsa yang semuanya mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita sudah tiba hampir di penghujung bulan suci Ramadan. Tidak lain doa kita mudah-mudahan semua amaliyah kita di bulan suci Ramadan ini mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita perlu mengetahui bahwa salah satu sebab kenapa bulan suci Ramadan ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena adanya malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar itu kita tahu bahwa di sana ada peristiwa turunnya Al-Quran dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah. Pada tahap pertama turunnya Al-Quran diturunkan oleh Allah secara sempurna mulai dari awal sampai akhir. Dan kemudian pada tahap kedua Al-Quran diturunkan dari Baitul Izzah kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril secara berangsur-angsur kurang lebih 23 tahun. Mengenai malam Lailatul Qadar, kita harus mengingat bahwa sebab diturunkannya surat Al-Qadar ketika itu Nabi SAW sedang berkhutbah di hadapan para sahabat. Kemudian tiba-tiba beliau tersenyum bahagia. Setelah selesai khutbah, para sahabat bertanya, "Ya Rasul, ada gerangan apa? Panjenengan di tengah-tengah khutbah ini wajahnya tersenyum, terlihat begitu gembira." Rasul kemudian menceritakan ada suatu kejadian, yaitu malaikat Jibril datang di tengah-tengah khutbah Rasul. Rasul kemudian diperlihatkan oleh malaikat Jibril gambaran seorang nabi yang tidak mempunyai umat, yang namanya disebutkan dalam riwayat yaitu Sam'un al-Ghazi. Dalam riwayat tersebut Sam'un al-Ghazi diceritakan adalah seorang nabi yang masuk surga tanpa mempunyai umat, tetapi jasanya dan amalnya luar biasa besar. Sam'un al-Ghazi adalah nabi yang mempunyai kekuatan yang luar biasa. Bahkan dalam cerita tidak ada satupun kekuatan di bumi itu yang bisa menandingi kekuatan daripada Sam'un al-Ghazi. Yang singkat cerita, ketika itu raja tidak senang dengan adanya Sam'un al-Ghazi dan ingin membunuh Sam'un al-Ghazi. Beberapa kali usaha untuk membunuh Sam'un al-Ghazi ternyata gagal. Yang pada akhirnya raja mengiming-iming istri daripada Sam'un al-Ghazi yang kebetulan orang non-muslim, diminta untuk menghasut Sam'un al-Ghazi. Dan ketika itu istrinya mau untuk menundukkan Sam'un al-Ghazi, yang pada akhirnya Sam'un al-Ghazi ditangkap oleh raja dan bala pasukannya dan disiksa di kerajaannya. Dalam kondisi yang luar biasa berat yang dialami oleh Sam'un al-Ghazi, kemudian Sam'un berdoa kepada Allah, "Ya Allah, apabila Engkau mengembalikan kekuatanku ini, maka aku berjanji aku tidak akan lepas dari yang namanya qiyamul lail ketika malam, dan aku juga tidak akan terlepas puasa seumur hidupku." Ketika itu alhamdulillah Allah memberikan kekuatan Sam'un al-Ghazi kembali, dan pada akhirnya Sam'un al-Ghazi bisa menumpas
bala tentara orang-orang kafir, dan istrinya juga terbunuh ketika itu. Samun al-Ghazi yang diceritakan oleh Rasulullah mendapatkan pahala yang luar biasa karena qiyamul lailnya, karena puasanya, karena perjuangannya yang luar biasa dalam membunuh ribuan orang-orang kafir, membuat iri para sahabat. Akhirnya para sahabat kemudian bertanya, "Ya Rasul, apakah ada amaliyah yang setara dengan amal yang dilakukan oleh Samun al-Ghazi?" Rasulullah kemudian memberikan solusi kepada para sahabat bahwa ada, yaitu dengan kamu mendapatkan malam Lailatul Qadar. Yang dalam Al-Quran disebutkan bahwa malam Lailatul Qadar adalah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau misalkan kita termasuk orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar, maka apabila kita melaksanakan ibadah sekali dalam waktu tersebut, kita dihitung seperti orang melakukan ibadah selama 1000 bulan. Atau yang misalkan digenapkan, yaitu menjadi 83 tahun 4 bulan. Para pemirsa, kemudian bagaimana caranya kita mengetahui datangnya malam Lailatul Qadar? Karena kalau misalkan kita mengkaji tentang hadis, kita tahu bahwa hadis Rasulullah SAW mengatakan bahwa carilah malam Lailatul Qadar pada 10 terakhir di bulan suci Ramadan. Ada juga yang mengatakan di tanggal-tanggal ganjil 10 terakhir bulan Ramadan. Itu artinya kalau kita misalkan mengikuti hadis tersebut, paling tidak persiapan kita mulai dari 10 terakhir di bulan suci Ramadan, kita harus bisa istiqomah untuk qiyamul lail, memperbanyak ibadah, memperbanyak zikir, sholawat ataukah amaliyah-amaliyah yang lainnya agar kita mendapatkan malam Lailatul Qadar. Tapi para jamaah, kalau misalkan kita mau membaca banyak referensi yang lain, ada seorang ulama besar namanya Imamuna Abu Hasan Syadzili. Beliau melakukan sebuah penelitian untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Dalam penelitiannya itu kemudian Abu Hasan Syadzili menemukan sebuah rumusan, yaitu malam Lailatul Qadar bisa kita dapatkan, bisa kita tentukan dengan cara melihat awal pertama kali masuknya bulan suci Ramadan. Dan alhamdulillah pada tahun 2023 ini, Ramadan tahun ini kebetulan jatuh pada hari Kamis. Kalau misalkan kita mengikuti rumusan daripada Imamun Abu Hasan Syadzili ini, fa insyaallah maka malam Lailatul Qadar akan jatuh pada malam ke-25. Karena beliau mengatakan apabila satu Ramadan itu jatuh pada hari Kamis, maka malam Lailatul Qadar akan jatuh pada malam ke-25. Dan para pemirsa, kita semua harus tahu bahwa beliau sendiri yang mengatakan, selama aku balik sampai akhir hayatku, dengan rumusan, dengan penelitian yang saya lakukan, saya tidak pernah tertinggal dengan yang namanya malam Lailatul Qadar. Maka dari itu mudah-mudahan pada Ramadan tahun ini kita fokuskan, kalau misalkan tidak bisa 10 terakhir di bulan suci Ramadan, paling tidak malam-malam ganjil. Kalau memang tidak bisa malam-malam ganjil, paling tidak malam 25 ini bisa kita manfaatkan dengan baik untuk ibadah, taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, apa yang dilakukan oleh Rasul ketika beliau menjemput malam Lailatul Qadar. Beliau mengatakan, perbanyaklah ibadah, perbanyaklah sholat-sholat sunnah, perbanyaklah zikir dan doa. Doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW adalah doa Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Beliau juga mengatakan ditambahi doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Para pemirsa, mudah-mudahan kita semua termasuk umat Nabi Muhammad SAW yang layak mendapatkan malam Lailatul Qadar pada bulan suci Ramadan tahun ini. Amin. Allahumma amin. Cukup sekian, wal afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.